Halo, bertemu kembali dengan saya Kurniadi Mubala. Video ini merupakan video pertama dari seri video tentang perpindahan panas. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar perpindahan panas. Apa itu perpindahan panas dan sekilas tentang beberapa mode perpindahan panas. Baik, mari kita mulai. Nah, perpindahan panas itu didefinisikan sebagai energi thermal, okay, yang berpindah dari berpindah karena perbedaan temperatur. Perpindahan energi di sini daya atau pendorongnya adalah adanya perbedaan temperatur. Jadi ada dua kata kunci, energi thermal, lalu ada perbedaan temperatur. Jadi perpindahan panas ini adalah perpindahan energi thermal karena adanya perbedaan temperatur. Oke. Nah, perbedaan temperatur dari mana? Ini adalah perbedaannya ini dari mana? Dari temperatur tinggi, ya, ke temperatur rendah. Oke, jadi ada arah tertentu dari proses perpindahan panas ini atau perpindahan energi ini, yaitu dari temperatur tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Nah, kita lanjutkan. Nah, arah perpindahan energi thermal yang ada di sini nih, ya, ini dia tidak bisa dibalik, ya, atau berbalik secara mandiri. Oke, jadi tidak mungkin kita mendapatkan proses yang berlangsung secara otomatis atau berlangsung secara mandiri, di mana temperatur akan berpindah, gitu ya. Energi akan berpindah dari temperatur rendah ke temperatur tinggi. Oke, ini tidak mungkin terjadi. Mengapa demikian? Karena ada hukum yang membatasi arah ini. Oke, jadi arah ini dibatasi oleh sebuah hukum. Nah, hukum apa yang membatasi? Yang membatasi adalah hukum kedua termodinamika. Oke, jadi karena entropi tidak mungkin berkurang, entropi hanya bisa bertambah atau tetap, maka arah perpindahan panas ini, gitu ya, itu hanya dari yang temperatur ke tinggi ke temperatur rendah. Oke, nah, kalau kita lihat dari sisi molekuler, gitu ya, di level molekuler, ya, perpindahan
energi thermal ini berlangsung melalui beberapa mode atau beberapa metode. Yang pertama adalah tumbukan antar molekul. Oke. Lalu yang kedua adalah difusi atau penyebaran. Oke. Nah, ini biasanya terjadi ya pada zat cair ya, atau gas. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya ini adalah perambatan getaran. Oke. Ada yang terlupa. Jadi di level molekuler yang namanya energi thermal ini, ya, energi thermal ini di level molekul ini merupakan agregat dari energi kinetik molekul. Oke. Jadi agregat dari energi kinetik yang dimiliki oleh molekul nanti di level makroskopik itu mewujud sebagai energi thermal. Tapi pada dasarnya temperatur tidak akan terdefinisi di level molekul. Oke. Kita hanya bisa mendefinisikan temperatur dan energi thermal itu di level makroskopik. Oke. Nah, jadi karena ini energi kinetik, maka dia ketika berpindah yang digunakan untuk memindahkan energi adalah mode perpindahan seperti ini. Tumbukan antar molekul, lalu difusi, penyebaran, dan perambatan getaran. Nah, untuk yang ini berada pada zat padat. Jadi berada pada zat padat. Nah, mengapa demikian? Jadi ketika untuk zat cair dan gas itu molekulnya relatif bisa bergerak bebas, ya, sehingga bisa terjadi tumbukan antar molekul atau kemudian terjadi difusi atau penyebaran momentum antar molekul. Oke. Nah, proses tumbukan ini sebenarnya adalah proses perpindahan momentum. Jadi ini adalah proses perpindahan momentum. Nah, demikian juga perambatan getaran. Jadi di dalam zat padat itu kita mungkin bersihkan dulu. Jadi di dalam zat padat molekulnya itu tersusun terutama kepada konduktor panas ya. Ini tersusun ke dalam lattice atau kisi-kisi gitu ya. Karena biasanya logam yang merupakan konduktor itu dia membentuk kristal. Nah, di sini ini ada ikatan antar molekul yang mengikat molekul-molekul di dalam zat padat itu supaya berada pada tempatnya. Sehingga zat padat itu memiliki bentuk yang relatif tetap gitu ya. Tidak mengikuti wadahnya dan tidak berubah. Oke. Nah, pada dasarnya energi thermal ini merupakan getaran atau gerakan dari masing-masing molekul yang ada di sini. Jadi gerakan. Nah, karena ini ada ikatan, ketika misalkan ini ke bawah, dia juga akan terikat gitu. Dia juga akan terikat. Jadi nanti ketika ini misalkan mendapatkan energi karena gerakannya makin besar dan ini ada ikatan, yang ini ikut bergerak, ini ikut bergerak, ini ikut bergerak dan seterusnya. Jadi getaran atau gerakannya ini merambat gitu ya, karena ada ikatan antar molekul. Di dalam ini ikatan antar molekul tidak mungkin terpecah. Ketika ikatan ini terpecah, padatan ini akan berubah wujud. Oke, nah ini untuk yang cair atau gas. Ini saya harus gambarkan dulu, katakanlah ini wadahnya gitu ya. Nah, molekul ini bebas sekali bergerak gitu ya. Bebas bergerak.
Dan di sisi molekuler itu gerakannya hampir bisa dipastikan random. Karena itu ada istilah namanya Brownian motion. Nah, dia gerakan random ini karena gerakan ini dia akan saling berbenturan satu dengan yang lain, akan bertumbukan satu dengan yang lain. Oke? Nah, proses tumbukan inilah yang kemudian memfasilitasi perpindahan panas. Karena di level molekul ini proses perpindahannya secara mekanik, satu lagi ketika di zat padat konduktor seperti logam, di sekitar kisi-kisi ini ada elektron bebas yang bisa bergerak. Nah, elektron bebas ini nanti juga berperan dalam proses perpindahan energi termal. Nah, karena dia di perpindahannya ini secara mekanis, begitu ya, pada dasarnya di level molekuler, proses ini dibatasi oleh hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan untuk energi kinetik. Oke, jadi kalau sedua buah molekul gitu ya bertumbukan, nanti momentum, oke, aksen gitu ya, setelah tumbukan, jumlah total momentum setelah tumbukan ini sama dengan, sebelum tumbukan sama dengan setelah tumbukan. Nanti juga energi kinetiknya ini harus sama. Ya. Dua kuadrat. Oke. Jadi momentumnya ini harus sama dan energi kinetiknya setelah tumbukan sebelum tumbukan juga sama. Oleh karena itu kemudian di level makroskopik kita akan melihat bahwa temperatur itu energi termal hanya bisa berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Sedangkan di level molekular itu nanti momentum perpindahan momentumnya itu berlangsung dari molekul yang memiliki energi kinetik atau momentum lebih besar ke molekul lain yang memiliki momentum lebih rendah dan tidak bisa berlangsung sebaliknya. Oke. Oke. Nah, pertanyaan lagi, kenapa kok ini selalu bergerak ya, molekul padat dan cair? Jadi selama temperatur itu berada lebih tinggi dari 0 Kelvin, molekul itu pasti akan bergerak. Di zat padat dia akan bervibrasi. Nah, di zat cair dan gas dia akan saling bertumbukan ya dan apa namanya menyebar, terjadi proses difusi setelah. Ketika temperaturnya itu 0 Kelvin, maka molekul-molekul ini akan diam. Oke, jadi temperatur non absolut ini nanti mewakili kondisi di mana molekul-molekul ini tidak bergerak. Oke, kita lanjutkan dengan bahasan selanjutnya tentang besaran-besaran di dalam perpindahan panas. Apa saja besaran yang penting dalam proses perpindahan panas? Nah, terus satu ya. Yang pertama adalah panas itu sendiri atau kita tulis sebagai heat. Ini adalah jumlah energi yang berpindah.
Oke. Nah, kita biasanya simbolkan dengan Q besar. Oke. Kita simbolkan dengan Q besar. Oke. Nah, satuan apa yang kita gunakan untuk Q? Di dalam sistem internasional atau SI, kita mengenal yang dinamakan dengan Joule untuk satuan energi. Oke. Untuk yang lebih besar lagi digunakan misalkan kilojoule atau kemudian megajoule dan seterusnya. Oke. Lalu kemudian di dalam sistem CGS, oke, didefinisikan juga kalori dan kilokalori. Oke. Lalu di sistem British ada yang namanya British Thermal Unit. Oke. Nah, jadi ini adalah Joule, ini adalah energi ya, yang dihasilkan atau diproduksi oleh arus sebesar 1 ampere, oke, yang mengalir di dalam kawat dengan hambatan sebesar 1 ohm, oke. Ini adalah energi thermal, oke. Oke. Selama 1 detik. Oke. Jadi definisi Joule itu didefinisikan berdasarkan energi yang didisipasi atau dikeluarkan oleh arus listrik yang mengalir di dalam sebuah konduktor. Oke. Nah, untuk kalori ini ada definisinya sedikit berbeda. Ini adalah sama ya, energi thermal, oke, yang dibutuhkan untuk menaikkan, oke, temperatur, gitu ya, sebesar 1 derajat dari apa? Air dengan massa 1 gram pada tekanan 1 atmosfer. Oops, sorry. Oke. Oke. Lagi ya. Yang tadi 1 ampere, 1 ohm. Oke. Pada T selama 1 detik. Oke. Sedangkan kalori ini energi thermal yang digunakan untuk menaikkan temperatur air seberat 1 gram sebesar 1 derajat Celcius ini pada tekanan 1 atmosfer. Oke. Nah, kilokalori ini sama, menaikkan temperatur 1 derajat Celcius, tapi ini air dengan massa 1 kilogram. Tekanannya sama, 1 atmosfer. Oke. Nah, ini oke. BTU, saya pindah ke atas ya. British Thermal Unit atau BTU, bukan BTS ya, BTU. Oke. Ini adalah energi thermal yang dibutuhkan untuk
menaikkan temperatur 1 derajat Fahrenheit ya, air dengan massa 1 pon mas LBM banyak pada tekanan sama 1 atmosfer. Jadi sebagian besar satuan energi ini, satuan energi termal ini didefinisikan berdasarkan kenaikan temperatur air. Oke. Kita lanjutkan. Nah, besaran yang kedua besaran yang kedua adalah laju perpindahan panas. Nah, heat rate atau heat transfer rate gitu ya. Ini simbolnya kita akan pilih simbolnya Q besar dot. Oke. Dot ini menunjukkan laju atau turunan terhadap waktu. Oke. Jadi ini adalah jumlah energi thermal yang dipindahkan per satuan waktu. Nah, satuan apa yang dipakai? Di sistem SI, kita sering menggunakan satuan watt. Yang ini sama dengan joule per second. Oke ya. Untuk jumlah yang lebih besar lagi digunakan kilowatt. Untuk yang lebih besar lagi, biasanya di level, kalau kita berbicara dalam konteks pembangkit listrik yang besar, gitu ya, kita menggunakan megawatt. Oke. Saya tidak akan membahas konversi dari watt ke kilo ke mega ya. Ini saya rasa sudah dapat diketahui. Oke. Lalu kemudian di sistem CGS, ini ada kilokalori per jam per hour atau kalori per hour, gitu ya. Oke. Lalu kemudian di sistem British, nah, yang sering digunakan itu adalah BTU per hour, ya, atau kadang BTU per day. Oke. Biasanya BTU per hour seperti ini kita gunakan kalau kita bicara tentang gas. Oke. Selanjutnya, titik 3 itu adalah
flux panas atau heat flux. Oke. Kalau yang tadi ini masih skalar, heat flux ini adalah pada umumnya dia adalah vektor. Oke. Sehingga simbolnya biasanya ditulis begini, ada panah, atau ini ditulis tebal. Oke. Jadi ini ditulis bold, atau ini ada arrow. Bukan kalau kecuali kita bicara tentang produksi satu dimensi karena arahnya hanya satu. Biasanya untuk simbol ini, kalau dia 1D, biasanya kita kasih seperti ini, arah X. Oke. Jadi secara umum dia vektor. Nah, ketika kita bicara produksi satu dimensi, kasus khusus, kita gunakan seperti ini, subscript. Oke, nah apa satuannya? Di dalam sistem FI, kita biasanya menggunakan watt per meter persegi. Lalu kemudian di dalam sistem British, ini kita gunakan BTU per hour per square. Oke. Nah, ini tiga besaran utama yang akan kita gunakan dalam kajian perpindahan panas. Selain ini nanti ada sifat-sifat zat yang mempengaruhi proses perpindahan panas. Tapi sebelum masuk ke sana, kita akan masuk terlebih dahulu ke hubungan di antara ketiga variabel ini. Oke, yang pertama hubungan antar besaran. Oke. Yang pertama adalah hubungan antara laju perpindahan panas dengan flux panas atau Q kecil. Seperti ini. Nah, untuk oke. Jadi secara umum begini, Q dot itu sama dengan I kali A. Oke. Ini jika flux seragam, ya, pada permukaan datar. A ini adalah luas permukaan di mana perpindahan panas terjadi. Nah, jika fluxnya itu tidak seragam atau berubah di sepanjang atau di dalam seluas permukaan itu,
maka akan kita gunakan integral I dA atau integral, ini integral permukaan I dot n dA. Oke. Jadi vektor permukaan ya ini merupakan normal vektor kali luasnya. Oke, jadi kita hitung seperti ini. Jika flux terdistribusi. Oke. Selanjutnya adalah hubungan antara I dengan I dot. Oke. Nah, jika Q dotnya konstan, kita bisa menulis dengan sederhana seperti ini. Q dot kali delta T. Oke. Delta T ini adalah perubahan waktu. Oke. Lalu kemudian jika Q dotnya berubah, konstan ini artinya ini ya, steady state. Oke. Ini berarti transien. Oke. Nah, jika ini transien, maka Q-nya itu adalah integral dari T1 ke T2 dari waktu awal kita mulai mengukur atau menghitung ke waktu akhirnya Q dot dt. Oke. Oke. Jadi ini adalah hubungan antara besaran-besaran tadi. Oke. Bagaimana hubungan antara besaran ini dengan temperatur, misal flux dengan temperatur? Nah, ini akan kita bahas selanjutnya di subbahasan selanjutnya setelah ini tentang moda perpindahan panas. Oke, kita lanjutkan dengan yang ketiga, tentang moda perpindahan panas. Oke, pada dasarnya ada tiga: konduksi, yang kedua adalah konveksi, oke, yang ketiga adalah radiasi. Oke, kita mulai dari 3.1 konduksi. Oke. Mekanisme konduksi ini sudah kita bahas tadi sedikit di depan ya. Ini berlangsung secara molekuler melalui tumbukan, perambatan getaran, ya, lalu juga melalui difusi momentum, penyebaran momentum. Nah, di dalam proses konduksi itu
tidak ada flow motion atau istilahnya itu aliran atau gerakan di level makroskopik. Oke, jadi pada dasarnya di dalam proses konduksi itu mediumnya diam. Medium perpindahan panas itu diam. Dan konduksi ini bisa berlangsung, gitu ya. Medium konduksi itu bisa zat padat, cair, dan gas. Jadi tidak terbatas pada zat padat saja. Namun biasanya untuk zat cair dan gas itu kalau pada temperaturnya cukup besar, dia akan bergerak dan terjadi konveksi. Jadi konduksi di dalam zat cair dan gas itu kalau beda temperaturnya tidak terlalu besar. Biasanya seperti itu. Zat padat karena dia tidak bisa mengalir, maka mode perbedaan panasnya tidak bisa konveksi, tapi konduksi. Hanya konduksi saja. Selanjutnya adalah konveksi. Yang membedakan konveksi dengan dengan konduksi adalah ini. Jadi konveksi itu terdiri dari konduksi, konduksinya masih terjadi, lalu kemudian terjadi bulk motion. Jadi ada perpindahan fluidanya secara makroskopik. Jadi ini yang membedakan dengan konduksi. Jadi kalau konduksi mediumnya diam, konveksi terjadi bulk motion dan ada konduksi di dalamnya. Jadi biasanya untuk beda temperatur yang sama, konveksi ini heat transfer rate-nya itu lebih besar daripada konduksi. Sebelum kita masuk ke konveksi, kita akan membahas tentang persamaan konduksi sekilas. Sekilas kita akan bahas dulu bersama. Nah, di dalam proses konduksi itu berlaku hukum konduksi Fourier. Hukum konduksi Fourier itu menghubungkan ini satu dimensi ya, menghubungkan antara heat flux, misalkan arah suhu X, dengan K dan dt per dx. Apa saja ini? Mari kita bahas satu persatu. Kita sudah tahu ini flux panas. Lalu K ini adalah konduktivitas thermal. Jadi ini adalah sebuah sifat medium perpindahan panasnya yang mewakili atau merupakan ukuran dari mudah tidaknya proses transportasi energi ini. Jadi untuk beda temperatur yang sama, kita masuk ke sini dulu. Ini istilahnya adalah gradien temperatur. Apa gradien temperatur?
Ini adalah perubahan temperatur relatif, terhadap perubahan posisi atau koordinat. Jadi ini adalah perubahan temperaturnya, ini adalah perubahan posisinya. Ya. Jadi ketika gradien temperaturnya sama, beda temperatur antara dua posisi, kalau K-nya semakin besar, maka Q-nya akan semakin besar. Jadi kita bisa ilustrasikan seperti ini. Jadi misalkan kita punya sebuah balok atau dinding, nah balok atau dinding ini katakanlah panjangnya L, lalu di sini temperaturnya adalah T1, lalu di sini temperaturnya lebih rendah, katakanlah T2. Ini seperti ini katakanlah, atau bisa juga dia seperti ini. Jadi tergantung dari proses perpindahan panasnya. Nah, Q-nya itu nanti akan berpindah dari yang tinggi ke yang rendah. Seperti itu. Nah, kapan ini distribusi temperatur sepanjang L ini linear begini, dan kapan dia tidak linear, ada belokannya gitu ya, dan seterusnya. Jadi begini, ini linear ketika konduksinya itu sudah steady state. Sebelum steady state dia akan membentuk kurva melengkung gitu ya. Nah, ketika posisinya sudah steady state, ya, dan dia linear, maka persamaan gradien ini yang sebelumnya melibatkan operator diferensial itu bisa kita sederhanakan menjadi begini: min K delta T per delta X. Jadi yang kita gunakan sekarang adalah deltanya. Delta ini adalah perubahan. Nah, delta T-nya ini adalah, misalkan koordinatnya kita tentukan begini ya, X-nya ke sana Y, berarti apa gradiennya? Deltanya ini adalah T2 dikurangi T1. Misal di sini X2, di sini X1, ini juga X2 dikurangi X1. Ya. Ini saya kasih begini. Nah, kalau kita lihat ini X2 dikurangi X1, ini sama dengan L. Jadi hukum Fourier ini dapat kita sederhanakan menjadi min K T2 min T1 dibagi L. Nah, jadi karena ini ada tanda minus, gitu ya. Jadi dengan tanda minus, mengapa ada tanda minus? Karena begini, kalau kita lihat flux panasnya itu bergerak dari temperatur tinggi ke temperatur rendah, dan
sumbu koordinatnya ke sana. Kalau kita lihat gradiennya T2 dikurangi T1 dibagi L, itu nanti nilainya akan negatif karena T2 lebih rendah daripada T1. Sedangkan Q-nya ke arah kanan sejajar sumbu positif. Supaya ini Q-nya nilainya positif, harus dikasih tanda minus di sini. Oke ya. Nah, karena ini bisa disederhanakan seperti ini, ketika linear, maka sekarang minusnya bisa kita masukkan, karena ini sudah merupakan persamaan aljabar. Sehingga ini menjadi K T1 min T2. Jadi ini bisa kita sederhanakan seperti itu. Oke. Kita coba. Nah, selanjutnya, kalau ini tadi satu dimensi, oke, bagaimana dengan kasus multidimensi? Oke, nah, untuk kasus multidimensi, ini menjadi vektor karena arahnya lebih dari satu arah, oke ya. Lalu kemudian tanda minus tetap, ini K, gradiennya itu berubah menjadi nabla, nabla T. Nah, apa yang dimaksud dengan nabla? Nabla ini adalah operator diferensial parsial. Oke, ditambah D per D, J ditambah do per do Z. Jadi kalau ini kita operasikan terhadap temperatur, maka kita peroleh ini do T per do X, ini ditambah do T per do Y, J do T per do Z. Dengan demikian, persamaan ini untuk kondisi lebih dari satu dimensi dapat kita tulis menjadi K I do T per do X, do T do per do Y, J do T per do Z. Oke. Jadi IJK ini adalah vektor satuan atau vektor yang panjangnya itu satu, dan ini mengarah sesuai sumbu koordinat. Ini mengarah ke sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke. Jadi ini hukum konduksi Fourier untuk kasus yang lebih umum. Nah, sedangkan ini do T per do X, do T per do Y, do T per do Z, ini adalah gradien juga, gradien temperatur untuk masing-masing arah sumbu koordinat. Oke. Nah, karena kita menggunakan EGZ, ini koordinatnya koordinat kartesian. Nah, kita juga bisa sebenarnya rumuskan untuk koordinat silindris, untuk koordinat bola, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas di chapter tentang atau video tentang konduksi multidimensi. Oke. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan dengan konveksi. Oke. 3.2 konveksi. Seperti yang kita bahas tadi, ini konveksi itu prosesnya terdiri dari
konduksi plus bulk motion atau aliran, ya. Makroskopik dari fluidanya atau dari medium konveksinya. Oke. Nah, kalau kita ilustrasikan, katakanlah ini misalkan dindingnya, dinding bawahnya, lalu kemudian ini fluidanya mengalir di sini. Dari mekanika fluida kita sudah peroleh bahwa kalau ini ada dinding lalu ada fluida yang mengalir, maka di sini kecepatan fluidanya akan membentuk sebuah profil. Karena ini tidak ada batasan, gitu ya, tidak ada batasan dinding lagi. Biasanya dia membentuk seperti ini. Oke. Jadi ini kita, ya, ini adalah besarnya kecepatan. Oke. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ini kecepatannya seragam sampai pada suatu titik di sini dia kemudian mengecil, lalu di sini kecepatannya 0 sama dengan kecepatan dinding. Oke. Nah, kalau kita tandai wilayah di mana dia bertransisi dari seragam kemudian menurun, oke, nanti kalau kita hubungkan ini akan membentuk sebuah lapisan tertentu. Jadi nanti wilayah yang dipengaruhi oleh dinding ini nanti akan semakin lebar, semakin lebar, semakin lebar. Nah, lapisan ini yang dipengaruhi oleh keberadaan dinding, okay? Dan ini terjadi karena viskositas, gitu. Jadi dinding ini yang diam bisa mempengaruhi aliran ini karena adanya viskositas atau mu. Okay? Nah, wilayah yang dipengaruhi ini disebut dengan boundary layer atau kita bisa terjemahkan menjadi lapisan batas. Oke. Nah, untuk kasus perpindahan panas, lapisan batas ini itu tidak hanya di kecepatan, bahkan ini adalah ya, tapi nanti juga di temperatur. Misal temperatur dindingnya ini adalah TS, ya. Dan katakanlah temperatur fluidanya di sini ini adalah T tak hingga, maka ini nanti akan bergerak begini. Oke, semakin lama semakin, yang ini harusnya lurus. Oke, nah pada titik ini dia mulai membesar. Ini untuk kasus TS-nya lebih dari T tak hingga. Oke. Nah, karena ini temperaturnya seragam di atas lapisan batas, maka proses perpindahan panas ini hanya terjadi dari sini ke sini. Lalu kemudian masuk sampai ke dinding. Di sini tidak ada perpindahan panas. Pada dasarnya begitu. Karena temperaturnya seragam. Okay. Dan inilah yang membuat proses konveksi ini bisa lebih kuat, bisa lebih baik dalam memindahkan energi dibandingkan konduksi. Karena kalau kita lihat wilayah yang dipengaruhi oleh panas ini didorong ke hilir, gitu ya. Lalu kemudian ini dari hulu masuk lagi fluida yang temperaturnya masih lebih tinggi seperti itu, karena lapisan batasnya bergerak makin tebal. Ya. Nah, ada beberapa tipe konveksi. Klasifikasi konveksi. Yang pertama berdasarkan apa yang menggerakkan aliran. Daya yang menggerakkan aliran.
Kalau gayanya ini eksternal, oke, maka kita sebut sebagai konveksi. Oke, eksternal itu apa? Misalkan ada fan, pompa, atau kompresor yang memang sengaja untuk menggerakkan fluidanya. Oke. Kalau penggeraknya adalah beda temperatur antar bagian dari medium konveksi, ini kita sebut sebagai konveksi bebas atau free convection. Ini juga terjemahnya adalah forced convection. Okay. Lalu kemudian ada tipe yang berbeda lagi. Ini berdasarkan sensibilitas kalor atau panasnya atau energinya. Kalau ini kalornya sensibel atau ada perubahan temperatur, oke. Jadi nanti temperatur sebelum dan setelah konveksi berbeda. Lalu kemudian ada yang sifatnya laten, di mana temperaturnya konstan, tapi ada perubahan wujud zat. Oke, sorry, tidak terlihat ya. Kita lanjutkan di sini ya. Jadi ini T-nya konstan, tapi ada perubahan wujud zat. Oke. Oke, apa saja yang laten ini? Oke. Konveksi di mana kalornya laten. Ini aplikasinya penting sebenarnya. Oke. Yaitu pada boiling, evaporasi, dan kondensasi. Oke. Nanti di sistem pendingin ini penting. Oke. Nanti penting dalam kajian reaksi. Oke. Nah, jadi sensibel, ya, kalor sensibel yang bisa berpindah melalui konveksi paksa atau konveksi bebas. Perpindahan kalor latennya itu juga bisa melalui konveksi paksa maupun konveksi bebas. Jadi nanti ada istilahnya itu forced flow boiling dan seterusnya. Forced flow condensation dan seterusnya. Lalu ada juga, bisa juga dia secara konveksi bebas gitu. Ini tentang konveksi. Oke. Nah, ilustrasi yang sederhana, misalkan begini nih.
Jadi misalkan saya punya CPU dan ini heatsink, ketika di atas ada kipas yang meniup udara ke bawah, ini adalah konveksi paksa. Karena penggerak udaranya adalah faktor atau gaya eksternal, bukan beda temperaturnya. Tapi kemudian ketika ada heatsink, biasanya tidak untuk CPU ya, karena CPU cukup panas, tidak untuk chip yang lain, yang kemudian ini tidak ada fan-nya, lalu kemudian udaranya naik, gitu ya, karena di sini panas, lalu kemudian udara yang lebih dingin mengisi lagi di sini. Ini termasuk ke dalam rekonstruksi. Nah, proses konveksi ini, jadi proses konveksi ini diatur oleh sebuah persamaan yang kita sebut sebagai hukum pendinginan Newton atau Newton's law of cooling. Okay. Jadi dia sederhana saja. I, gitu ya, heat flux konveksi itu adalah H, okay, kali dalam kurung TS dikurangi delta hingga. Oke, ini heat flux kita sudah tahu. Heat flux TS adalah surface temperatur. Ini adalah fluid temperatur. Ini temperatur fluida yang tidak berubah tadi, yang tidak terpengaruh oleh keberadaan dinding ini, surface ini. Dan H ini adalah koefisien konveksi. Nah, bagaimana mendapatkan koefisien konveksi? Nah, ini ya. Jadi ini bukan merupakan sifat dari mediumnya, tapi hal ini dipengaruhi juga oleh kondisi aliran. Jadi bukan hanya sifat medium, tapi juga kondisi aliran. Ini biasanya diperoleh melalui eksperimen. Oke, jadi tidak bisa diperoleh atau diturunkan formulanya secara analitis, ya. Tapi kita harus melakukan eksperimen. Sekarang ada sedikit tren yang berbeda. Jadi ini ada yang banyak memprediksi menggunakan metode numerik, gitu. Tapi masih harus divalidasi dengan hasil eksperimen juga. Tapi paling tidak dia bisa memprediksi di wilayah-wilayah yang eksperimennya belum ada. Jadi biasanya formula untuk koefisien konveksi ini dibatasi wilayah berlakunya. Misalkan dari bilangan Reynolds sekian sampai sekian, bilangan Prandtl sekian sampai sekian, gitu. Lalu kemudian ada yang mencoba menggunakan metode numerik untuk mencari H ini di luar wilayah eksperimen tadi. Tapi dia harus memastikan bahwa dalam wilayah yang sudah ada eksperimennya tadi, nilai H-nya cocok dengan hasil eksperimen. Gitu. Oke. Setelah ini kita lanjutkan ke radiasi. Jadi nomor 4,
radiasi. Nah, radiasi ini sedikit berbeda karena ini tidak perlu medium. Jadi di dalam proses radiasi, energi ini dibawa oleh gelombang elektromagnetik. Oke. Nah, karena si gelombang ini dapat merambat di dalam vakum atau di ruang hampa, maka dikatakan bahwa si radiasi ini tidak perlu medium. Okay? Jadi dia bisa merambat di ruang hampa di mana tidak ada gas, tidak ada atmosfer, tidak ada cairan. Nah, inilah yang menyebabkan kita bisa menerima panas matahari, gitu ya. Karena ada proses radiasi. Jadi panasnya merambat dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang kemudian masuk ke bumi. Oke. Nah, contoh lagi, gitu ya. Selain radiasi matahari, solar radiation, oke. Yang penting dalam aplikasi keteknikan itu biasanya adalah kalau kita bekerja dengan boiler, gitu ya. Jadi misalkan kita membakar batu bara, nanti di sini temperaturnya naik tinggi, gitu ya. Lalu akan terjadi radiasi ke dinding, gitu ya, dan sebagainya dari flue gasnya atau dari dinding ke dinding. Istilahnya ini adalah furnace radiation. Jadi ketika kita mau mendesain boiler, dan perpindahan panas akibat radiasi juga harus diperhitungkan karena temperaturnya cukup tinggi. Nah, mengapa begitu? Okay. Kalau temperaturnya rendah, biasanya radiasinya tidak perlu diperhitungkan. Nah, ini akan kita bahas setelah ini. Jadi kita bersihkan dulu. Nah, kita akan membahas gaya radiasi, ya, atau gaya pancar maksimum yang bisa dikeluarkan oleh sebuah permukaan. Ini kita simbolkan dengan EB. Jadi persamaannya ini EB sama dengan sigma TS pangkat 4. Ini disebut dengan hukum Stefan Boltzmann. Oke, karena yang mengusulkan adalah Stefan dan Ludwig Boltzmann. Oke, Ludwig Boltzmann ini nasibnya agak tragis ya. Setelah menemukan konsep tentang entropi dan tidak diterima di zamannya, dia akhirnya bunuh diri. Nah, jadi kita lihat di sini ya, ini adalah temperatur, oke, dalam Kelvin. Jadi temperatur apa? Temperatur dari permukaan yang mengeluarkan radiasi. Ini istilahnya adalah emissive power, ya, daya pancar atau daya radiasinya. Oke, nah sigma ini adalah sifat dari permukaan ini, namanya adalah emisivitas. Oke,
Oh sorry, bukan emisivitas, saya agak keliru. Ini bukan emisivitas. Kita belum emisivitas. Ini adalah konstanta Stefan Boltzmann. Oke. Nah, di sini sigma itu nilainya cukup kecil. 5,67 kali 10 pangkat min 8. Oke. Watt per meter persegi Kelvin. Sorry, watt kuadrat Kelvin. Kelvin pangkat 4. Karena di sini pangkat 4. Oke. Nah, kalau kita lihat untuk temperatur katakanlah 10 derajat gitu ya, atau katakanlah 100 derajat, ini nilainya tidak terlalu besar. Oke. Jadi 10 pangkat 2 gitu ya, 2 kali 4, 8, nilainya hanya 5,67 watt per meter persegi. Oke. Jadi, tapi karena ini pangkat 4 gitu ya, nanti kenaikannya semakin cepat. Tapi misalkan untuk temperatur katakanlah berapa ya, 20 derajat gitu ya, 2 pangkat 4, 8 ya, jadi ini nanti hanya sekitar 10 pangkat 4 gitu ya, 10.000. 10 pangkat 4-nya dikali min 8 masih 10 pangkat min 4 gitu ya. 2 kali 5, 10 ya, sekitar 10 pangkat min 3 gitu, masih segitu kecil gitu. Untuk permukaan-permukaan pada temperatur yang hampir sama dengan lingkungan atau ruangan yang kita huni. Oke, nah ini adalah daya atau flux maksimum, flux radiasi maksimum yang bisa dikeluarkan oleh suatu benda. Benda yang mengeluarkan flux maksimum sebesar ini itu disebut sebagai black body. Radiasinya disebut sebagai black body radiation. Nah, kenapa dia disebut black body? Bukan berarti kalau warnanya hitam ya. Ini bukan tentang warna. Hanya saja istilah black itu dipilih untuk merepresentasikan kemampuannya dalam mengeluarkan atau memancarkan radiasi secara maksimum. Nah, jadi black body ini atau benda hitam ya, itu adalah sebuah objek yang ideal, tidak kita temui sulit sekali kita temui dalam dunia nyata. Untuk benda-benda nyata, benda-benda real, ya, energi atau flux yang dikeluarkan itu harus dikalikan dengan epsilon. Oke, nah epsilon ini adalah emisivitas. Nah, emisivitas itu besarnya antara 0 sampai 1. Ketika E sama dengan 1, dia adalah black body. Nah, ini tadi adalah proses emisi. Emisi itu mengeluarkan, gitu ya, memancarkan. Jadi katakanlah dia memancarkan. Ini adalah proses emisinya. Nah, kalau benda itu memancarkan, gitu ya, dan setiap benda itu bisa memancarkan radiasi, pasti benda lain akan menerimanya, begitu ya. Jadi ada juga yang namanya radiasi yang diterima. Oke. Nah, radiasi yang diterima ini kita simbolkan dengan G, gitu ya. Dan ini G ini, okay, itu kita sebut sebagai iradiasi. Jadi kalau E ini ada yang terpancar, G ini yang diterima oleh permukaan. Jadi, nah nanti ini ada dua, okay, G ini. Nah, ada G yang
ini diserap, absorb, itu adalah alfa kali G, di mana alfa ini adalah absorptivitas. Oke, jadi kalau alfa sama dengan 1, maka G ini semuanya diserap. Kalau alfa kurang dari 1, nanti akan ada yang dipantulkan kembali. Gitu. Jadi 0 kurang dari sama dengan alfa, dari sama dengan 1. Oke. Nah, kita hapus dulu. Jadi bendanya ini, permukaan ini nanti dia punya E dan punya alfa. Oke. Nah, lalu flux radiasi itu, flux radiasi, netonya, bersihnya, karena dia memancarkan dan menerima, oke, ini adalah yang dipancarkan, dikurangi dengan yang diserap. Berarti ini adalah epsilon sigma TS pangkat 4 dikurangi alfa kali G. Nah, kasus yang sering kita hadapi itu begini. Kita punya sebuah permukaan yang relatif kecil. Oke. Lalu di sini ada dilingkupi oleh lingkungan, yang temperaturnya berbeda. Ini adalah PS. Nah, lingkungan ini bisa berupa udara, gas, dan lain sebagainya. Dia akan memberikan emissivity ke dalam permukaan ini, memancarkan sesuatu ke permukaan ini, yang dia nanti terima dalam bentuk B tadi, yang sebagian diserap, lalu sebagian lagi dia pantulkan. Ini adalah B reflected. Oke. Nah, untuk kondisi seperti ini, di mana lingkungannya ini jauh lebih besar permukaannya dibandingkan bendanya, itu G-nya itu dapat didekati dengan sigma, gitu ya, T surrounding pangkat 4. Oke. Nah, kalau kita lihat ini sigma sama dengan EB tadi, artinya ini lingkungannya dapat dianggap sama seperti black body. Oke ya. Nah, kalau ini kita masukkan ke sini, nanti akan kita peroleh iradiasinya itu adalah epsilon sigma TS pangkat 4 dikurangi alfa sigma sur, ya. Ini sur ini singkatan dari surrounding, kita bukan surface ya, karena surface sudah S. Oke ya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ini dikurangi. Nah, pada banyak kasus, gitu ya, saya hapus dulu. Pada banyak kasus, permukaan dari benda-benda yang kita temui ini, sering kita temui dalam aplikasi keteknikan, itu kita bisa anggap sebagai gray surface atau permukaan abu-abu. Oke, apa keistimewaan gray surface ini? Emissivity-nya itu dapat kita anggap sama dengan absorptivity-nya. Oke, sehingga untuk kasus seperti ini, formula ini dapat kita sederhanakan lagi, gitu ya. Ini epsilon sigma TS pangkat 4. Ini tadi awalnya adalah alpha sigma T
surrounding pangkat 4. Karena ini sama, maka ini bisa kita substitusi. Surrounding pangkat 4 ini kita keluarkan epsilon sigma dalam kurung TF pangkat 4 dikurangi T surrounding. Oke. Jadi ini adalah bentuk akhir dari formula heat flux untuk radiasi. Dalam kasus di mana ada sebuah permukaan yang kemudian dilingkupi oleh surrounding atau lingkungan yang memiliki temperatur yang berbeda. Baik, ini materi kita untuk video kali ini tentang dasar-dasar perpindahan panas. Kita selesai sampai di pengenalan moda perpindahan panas, yaitu sampai radiasi. Oke, sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.